Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua. Hari ini Jumat 11 Desember 2020 kita kembali berfellowship bersama membahas Alkitab. Adapun tema yang diangkat untuk kita bahas hari ini adalah Ishak. Korbankan anakmu yang tunggal. Bagi yang ingin mendengarkan rekaman-rekaman fellowship sebelumnya dapat mengakses channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan. Dan tentu saja setelah itu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar bisa mendapatkan info mengenai rekaman-rekaman yang terbaru. Dan bagi yang mendengarkan lewat YouTube, kami sangat menyarankan untuk mendengarkan rekaman diskusi hingga selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh. Baik, kita akan segera memulainya. Selamat mengikuti. Silakan Pak Yahya. Iya, terima kasih Pak Jo. Selamat sore semuanya. Hari ini kita coba melanjutkan apa yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu mengenai Abraham dan Ishak, di mana kita ketahui bahwa ada dua anak yang dimiliki oleh Abraham. Anak yang pertama itu Ismail, dan 14 tahun kemudian Abraham mendapatkan anak yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Ishak. Dua-duanya adalah anak Abraham. Yang membedakan keduanya adalah yang satu, yang pertama itu bukan anak yang dijanjikan, tetapi Ishak adalah anak yang dijanjikan. Ishak adalah hadiah yang telah lama yang ditunggu-tunggu. Sementara Ismail adalah hasil produksi daripada manusia, dari Abraham sendiri. Abraham berusaha untuk mempunyai anak dan kemudian dia menghasilkan anak yang dinamakan Ismail itu. Namun kemudian kita tahu kisahnya bahwa yang pertama itu harus disuruh pergi bersama-sama dengan ibunya. Jadi harus dikeluarkan dari rumahnya, rumah Abraham itu, karena dia bukanlah yang menjadi ahli waris, karena dia bukanlah yang dilihat oleh Allah sebagai anak di hadapan Allah. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 22, ada satu kisah di mana Abraham disuruh untuk mengorbankan anaknya. Di sini Allah berkata kepada Abraham di dalam pasal 22, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, perkataan ambillah anakmu yang tunggal ini sampai sekarang ini kadangkala terjadi perdebatan. Anak yang mana yang dikatakan yang tunggal itu? Ya, makanya dari pihak yang lain mengaku bahwa anak Abraham yang dikorbankan itu adalah Ismail, karena berdasarkan ayat-ayat yang ini juga. Jadi mengambil dari Alkitab tapi tidak menyampaikan sebagaimana yang Alkitab katakan. Kenapa Allah menyatakan ambillah anakmu yang tunggal itu dan kemudian dikatakan dengan jelas di sini yakni Ishak, ya. Jadi jelas ada pernyataan yang langsung ditujukan kepada pihak tertentu yang namanya Ishak, ya, anak yang tunggal itu. Dan mengapa dia disebut anak yang tunggal sementara kita ketahui Abraham mempunyai dua anak, bahkan mungkin lebih setelah itu, ya. Tetapi di hadapan Allah tidak melihat anak yang lain. Bagi Allah, Ismail itu bukan yang dia janjikan. Bagi Allah, Ismail itu bukan yang dia berikan. Jadi di hadapan Allah, Abraham hanya punya satu anak, yaitu yang tunggal. Nah, ini yang dikatakan ambillah anakmu yang tunggal ini. Dan kita tahu juga bahwa kisah di mana Abraham harus mengorbankan Ishak ini adalah kisah dalam rangka menggambarkan Yesus. Dan Yesus adalah anaknya yang tunggal. Yesus bukan anak yang kedua. Yesus adalah anak yang tunggal. Jadi katakan tunggal jelas sekali. Tetapi sebelum Yesus hadir ke dalam dunia ini, sebelum Yesus datang dilahirkan dalam daging, Allah sudah melahirkan terlebih dahulu yang namanya Adam. Dan itulah gambar daripada Ismail. Namun di hadapan Allah, yang kedua itulah yang tunggal. Anakku yang kukasihi. Gitu kan? Jadi jelas sekali firman ini merefer kepada Yesus. Abraham diperintahkan pergi ke Gunung Moria dan kita tahu di dalam perjalanannya
Dia memasang pelana keledainya, memanggil dua bujangnya untuk ikut serta dengan Ishak. Dia membelah kayu dan korban bakarannya, lalu berangkatlah ia ke tempat yang dikatakan Allah kepada dia. Pada hari yang ketiga, perhatikan di sini ada satu peristiwa yang disebut hari yang ketiga. Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham, tinggallah kamu di sini dengan keledai. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Abraham tahu bahwa anaknya itu harus dikorbankan. Namun kepada kedua bujangnya, kepada mereka yang menyertai dia, Abraham jelas mengatakan bahwa mereka harus tinggal di situ. Sesudah itu kami kembali kepada kamu. Perkataan kami ini tentu saja mengindikasikan lebih daripada satu pihak. Jadi Abraham memiliki satu kepastian bahwa dia dan juga anaknya Ishak akan kembali kepada mereka. Walaupun sebenarnya dia tahu Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan anaknya. Lalu Abraham mengambil kayu korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan. Dan setelah mereka sampai di atas, lalu Ishak bertanya kepada Abraham bahwa di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk dikorbankan? Itu sebagai korban bakaran. Lalu Abraham menyatakan bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Dan sampailah mereka di tempat itu, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak, dan diletakkannya di atas mezbah, di atas kayu api. Ketika Abraham mengelurkan tangan untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, maka malaikat Tuhan membreak dia, stop dia, dengan berkata, jangan bunuh anak ini. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ketika Abraham menoleh, maka dia melihat seekor domba jantan di belakangnya, di mana tanduknya tersangkut dalam belukar. Dia mengambil domba itu dan mengorbankan sebagai korban bakaran penggantinya. Dan Abraham menamai tempat itu sebagai Tuhan menyediakan. Itulah sampai sekarang tempat itu dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan kemudian malaikat itu juga berkata kepada Abraham, dan dia bersumpah demi dirinya, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota musuh-musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Jadi sebagaimana yang dia katakan tadi bahwa kami akan kembali, benar-benar dia datang bersama-sama dengan Ishak, ya, dan mereka akhirnya pergi ke Berseba dan seterusnya. Nah, kisah ini sebagaimana yang sudah kita ketahui menggambarkan bagaimana Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam perjanjian lama apa yang diperagakan oleh Abraham ini sebagai gambaran, maka tentu saja kita dengan mudah sekali bisa melihat bagaimana yang digambarkan dalam pengorbanan Yesus itu. Ya, pertama ada orang yang mengikuti mereka, kedua bujang itu. Dan dikatakan kepada mereka, tinggal kami akan kembali ke sini. Lalu kemudian kita bisa melihat sebagaimana Yesus memikul salibnya menuju ke jalan ke Bukit Golgota itu, demikian pula kayu-kayu itu dipikulkan kepada Ishak. Jadi anaknya yang memikulnya, bukan bapaknya yang memikulnya. Yang ketiga kita bisa melihat di sini bahwa ada dua pihak yang terlibat, ada bapa dan ada anak. Ya, jadi ini kisah ini pun sebenarnya mematahkan pemahaman daripada oneness, ya, yang mengatakan bahwa Bapa menjadi anak. Kalau Bapa menjadi anak, maka yang memikul salib itu hanya sang anak. Ya, yang berjalan ke situ hanya sang anak.
Namun kalau kita bisa melihat daripada gambaran-gambaran ini, bahwa ada dua pihak yang terlibat dalam kematian Kristus itu. Ingat bahwa Yesus tidak bisa dibunuh oleh manusia, karena dia adalah roh, karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Namun kemudian kita mengetahui bahwa di atas kayu salib itu dia dipotong. Dan sebenarnya peranan yang untuk membunuh itu sebenarnya dikerjakan oleh Abraham sang bapa sendiri. Walaupun kita tahu di dalam pekerjaan yang melakukan pembunuhan itu adalah orang-orang Israel, orang-orang Romawi, namun sebenarnya itu semua atas prakarsa daripada sang bapa yang berlaku terhadap sang anak, ya. Dan kemudian kita juga bisa melihat di sini ada perkataan Abraham yang sangat penting. Ketika ditanyakan oleh Ishak bahwa di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba? Maka Abraham mengatakan bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Nah, perkataan ini sangat penting sekali karena ini di dalam bahasa aslinya kalau kita melihat ini yang disebut dengan Yehovah Jireh, ya, Allah yang menyediakan. Perkataan ini sangat penting karena sebenarnya LAI salah menerjemahkan kata menyediakan ini. Ya. Sebenarnya ini bukan Allah yang menyediakan, Allah yang terlihat, Allah yang memperlihatkan apa yang dilihat oleh Allah. Kalau King James sendiri, my son God will provide, ya, di sini ra'ah. Nah, ini diambil dari kata ra'ah. Ra'ah itu dalam bahasa aslinya, yaitu istilahnya adalah to seek, jadi melihat. To seek, to perceive, memiliki vision, penglihatan. Jadi Allah yang akan memperlihatkan, Allah yang dilihat. Jadi itu bukan Allah yang menyediakan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ini, jadi dalam perjalanan itu ada beberapa kata yang sebenarnya digunakan yang mengacu kepada ra'ah itu atau melihat itu, ya. Yang pertama kalau kita baca di dalam ayatnya yang keempat, Kejadian 22, pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, maka kelihatanlah. Nah, kata kelihatanlah ini menggunakan kata ra'ah. Jadi ra'ah itu berarti lihat, ya, lihat. Di dalam ayat yang ketujuh, ketika Ishak bertanya, di manakah korban bakaran itu? Maka Abraham menjawab bahwa Allah yang akan ra'ah, Allah yang memperlihatkan, jadi anak domba itu, ya, untuk korban bakaran, bukan menyediakan. Allah tidak menyediakan di dalam hal ini. Seharusnya Allah ra'ah, Allah memperlihatkan. Apa yang dilihat oleh Allah, itu pula yang dilihat oleh mereka. Nah, kalau kita lihat perkataan ra'ah ini, itu sebenarnya sejak dari ayat yang kedua sudah ada. Jadi ketika Abraham diperintahkan untuk ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria. Nah, kata Moria ini itu sebenarnya bisa juga berarti apa yang dilihat oleh Allah. Itu Moria. Kata Moria ini dari bahasa aslinya Ra'ahya. Jadi apa yang dilihat oleh Allah, itu pula yang akan dilihat oleh mereka. Kurang lebih seperti itu, ya. Kalau kita bisa melihat apa yang kemudian terjadi. Ya. Karena ketika Abraham akan memotong anaknya, ketika sudah tersedia semuanya, dia memotong anaknya, lalu diperlihatkan adanya seekor domba. Dan kemudian mereka memotong domba itu, dan kemudian tempat itu di dalam ayatnya yang ke-14 dinamai oleh Abraham Tuhan menyediakan. Ini Jehovah Jireh, ya. Jehovah Jireh. Kata Jehovah Jireh ini, Jehovah Jireh ini menyediakan ini, itu adalah ra'ah. Kata ra'ah ini. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan, ini bukan disediakan, jadi di atas gunung Tuhan akan dilihat, akan terlihat, ya. Nah, kata ini terlihat sekali perubahan makna sebenarnya. Kalau Allah menyediakan, tidak harus terlihat, ya. Ataupun terlihat tapi tidak, sekali lagi bukan itu maksudnya. Tetapi perkataan ini jelas menyatakan bahwa di atas gunung ini terlihat. Nah, kalau di dalam King James itu bagus sekali, terlihat sekali bahasanya. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Ya, Jehovah Jireh ini sebenarnya ini kata Jireh ini, kata menyediakan ini berasal dari kata ra'ah. Dan sebagaimana sampai hari ini, ya, in the month of the Lord it shall be seen. Nah, kata seen ini kan berbeda sekali dengan yang disediakan.
bahasa Indonesia disediakan, harusnya terlihat, dilihat. Ya. Harusnya seperti itu. Karena ada perubahan makna, maka akhirnya kadangkala kita tidak melihat yang sebenarnya, ya, apa yang dimaksud oleh apa yang diperlihatkan oleh Allah. Jadi sebenarnya apa yang Allah ingin perlihatkan kepada Abraham adalah segala sesuatu yang sudah dilihat oleh Allah. Allah membawa Abraham masuk ke tempat di mana yang sudah dilihat oleh Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, tempat yang akan dibawa Abraham itu adalah ke tanah Moria. Sekali lagi saya katakan kata Moria di sini itu memiliki arti Allah melihat, ya. Yang dilihat oleh Yah, yang sudah terlihat oleh Yah. Jadi akan dibawa kepada apa yang dilihat oleh Allah. Dan apa yang dilihat oleh Allah ini, Abraham harus dibawa untuk melihatnya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang Allah sudah lihat, dan kita tahu sampai sekarang kita sebut itu adalah iman. Iman adalah apa yang Allah lihat, apa yang ada dalam pemahaman Allah, itu akan diperlihatkan kepada kita, akan diperlihatkan kepada tubuh Kristus, akan diperlihatkan kepada orang percaya, namun orang itu harus ikut terlibat untuk mau pergi melihatnya. Gitu. Ini yang diperagakan oleh Abraham. Kalau kita lihat ayatnya yang di sini, setelah dia mempersembahkan korban itu, barulah kemudian malaikat Tuhan, tentu saja ini adalah Allah sendiri ya, malaikat Tuhan, berfirman kepada Abraham. Barulah kemudian dia bersumpah demi dirinya sendiri, bahwa dia akan memberkati engkau melimpah-limpah, membuat keturunanmu sebagaimana yang pernah diucapkan sebelumnya, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Jadi kapan ini dia ucapkan? Yaitu setelah Abraham mempersembahkan korban itu. Setelah Abraham melihat apa yang dilihat oleh Allah. Ini yang kita suka sebut dengan kasih karunia. Jadi untuk kita bisa menerima kasih karunia itu, maka kita harus dibawa masuk ke dalam, sebagaimana yang kita sudah bahas dan sering kita bahas, dibawa masuk ke dalam kematian Kristus. Inilah yang diperagakan dengan apa yang dilakukan oleh Abraham terhadap Ishak. Dia ingin mengorbankan. Nah, setelah korban inilah baru dapatlah berkat-berkat itu. Jadi bukan sebelum korban. Di sini diperlihatkan bahwa berkat itu tersembunyi di dalam kematian, di dalam setelah melewati kematian. Setelah mereka melalui kematian itu, maka barulah kepada Abraham Allah bersumpah. Ya. Ini yang sebenarnya diperlihatkan juga kepada kita. Sekali lagi apa yang Allah perlihatkan kepada kita itu bukan teologi ya. Makanya kita tidak sekali lagi tidak bergantung pada ajaran-ajaran manusia, tetapi berjalan melalui pewahyuan-pewahyuan, melalui Kristus yang diungkapkan. Karena Kristus yang ada pada kita itulah yang dilihat oleh Allah. Jadi pada kita ada Kristus bukan cuma sebagai semacam kekuatan begitu, dia semacam dinamit ya, semacam kuasa yang diberikan kepada kita, bukan, tetapi segala yang dilihat oleh Allah itu ada di dalam kita. Dan apa yang dilihat oleh Allah ini pula yang diperlihatkan kepada kita, ini pula yang diungkapkan kepada kita, ini pula yang diwahyukan kepada kita. Ini gambarannya. Maksud saya kenapa kita perlu sekali melihat gambaran Allah? Karena itulah yang sudah dibuat oleh Allah. Jadi ketika kita berbicara tentang keselamatan, ketika kita berbicara Christ in you, ketika kita berbicara tentang Allah itu, kita tidak bisa berbicara melalui teologi-teologi, karena teologi-teologi itu kan ajaran manusia. Tetapi kita harus berbicara dari apa yang Allah sudah perlihatkan, dari sudut pandang Allah. Sehingga ketika kita berbicara bahwa Allah itu dalam keselamatan mengerjakan pekerjaannya, kita bisa melihat ada berapa tanda kutipnya pribadi yang terlibat. Yang tadi saya katakan, ada Bapa dan ada anak. Kita tidak bisa berkata, oh hanya ada Bapa yang berubah bentuk menjadi anak, yang kemudian berubah bentuk menjadi Roh Kudus. Itu berarti cuma satu. Tapi dari gambaran ini, dan gambaran ini diakui oleh semua orang Kristen. Baik yang Tritunggal maupun juga yang oneness. Herannya, yang oneness tidak melihat bahwa ada dua pribadi yang terlibat di situ. Bahwa yang dikorbankan itu sang anak, dan yang mengorbankannya adalah sang Bapa.
Allah sendiri melakukan pengorbanan itu. Bukan sang Bapa itu pura-pura jadi anak untuk dikorbankan dan mati kemudian dia bangkit sendiri, membangkitkan dirinya sendiri dan kemudian dia datang kembali dalam bentuk Roh Kudus. Tidak ada sekali. Sekali lagi saya katakan itu teologi. Silakan saja berkreasi dengan teologi. Tetapi gambar yang Allah perlihatkan itulah yang benar. Makanya penting sekali untuk kita membahas segala sesuatunya menurut gambar yang Allah perlihatkan. Dan dia membawa itu ke gunung yang dilihat oleh Allah. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Oke Pak Jo, saya rasa kita teruskan nanti di dalam diskusi kita lebih lanjut ya. Baik Pak Yahya, terima kasih untuk penjelasannya yang gamblang. Dan kita juga sudah dapat beberapa hal yang baik sekali untuk kita bisa diskusikan. Saya akan mulai dengan pertanyaan mengenai Moria ini, Pak. Allah sering kali memakai gunung. Artinya sering kali gunung ini ada dalam setiap kali Allah melakukan sesuatu dan berinteraksi kepada hamba-hambanya begitu. Mengenai Ishak, gambaran apa? Abraham gambaran apa? Domba itu gambaran apa? Kita mungkin sudah banyak yang tahu, tetapi mungkin Pak Yahya bisa ceritakan lebih lanjut apa sih sebenarnya yang mau digambarkan Allah mengenai gunung ini? Kenapa harus di Moriah? Kenapa harus di gunung? Kan bisa juga tidak di gunung gitu ya. Kenapa dilibatkan gunung ini? Apa maksud gunung ini? Silakan Pak. Ya, sebenarnya di dalam Alkitab Allah memang sengaja menggunakan kata memakai gunung. Karena ini adalah tempat yang di atas. Ya, di atas, selalu di atas. Jadi itulah sebabnya Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa kamu dari bawah, aku dari atas. Okay. Ini untuk membedakan asalnya, kelahirannya, jenisnya. Ada perbedaan antara yang dari sorga dan yang dari bumi. Yeah. Kita di bumi, makanya orang suka. Tetapi maksudnya ketika dia katakan di atas itu bukan nunjuk ke langit begitu. Artinya begini, kalau dari bawah itu bumi, ya seluruh bumi ini ya dari bawah. Ya. Jadi Allah itu di mana? Ya di luar bumi, di luar dunia begitu. Bukan berasal dari dunia, itu yang kata yang di atas ya. Nah, ini selalu dia menggunakan gambaran gunung. Misalnya kalau kita lihat ketika peristiwa Nuh. Ya kan? Nuh dari daratan tentu saja. Kemudian terjadi kematian lewat air bah itu, dan Nuh dibawa ke atas gunung. Pertanyaannya kenapa nggak di daratan lagi mendarat? Kan betul. Gitu. Ya kan, tunggu aja air surut. Surutnya malah di atas gunung. Nah, gunung ini selalu di atas. Kenapa? Karena tempat kediaman Allah. Ya. Jadi tempat di mana Allah mengerjakannya. Jadi sebenarnya Yesus pun mati di hadapan Allah. Makanya dia ditaruh di Bukit Golgota. Ya kan, di atas kan, di atas. Banyak sekali gunung. Ada Gunung Sion. Kenapa bait Allah dibangun di atas Gunung Sion? Kenapa nggak di tempat yang lain gitu kan? Iya. Ya, tetapi ya itu sekali lagi untuk menempatkan bahwa ada perbedaan atas dan bawah itu. Makanya tabernakel itu perintah-perintahnya, hukum Taurat itu diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai. Ya kan, di atas. Jadi apa yang ada di sorga itulah yang kemudian diperagakan di bawah. Makanya tabernakelnya dibangun di bawah dan seterusnya. Jadi itu semua berasal dari atas. Nah, demikian pula Moria. Yeah. Bagaimana yang tadi dikatakan, Moria itu berasal dari dua kata, ra'ah ya. Ra'ah ya itu Moria. Ya, ra'ah itu kan melihat dan atau dilihat atau lihat. Ya. Yah itu adalah Yahweh. Jadi yang ada di pemahaman Allah, di dalam Allah mereka ke situ. Kenapa dia dibawa ke situ ya? Kalau saya masih mengkaitkannya dengan yang dilihat. Makanya ketika Ishak tanya, mana dombanya? Abraham katakan, Allah yang lihat. Apa yang dilihat oleh Allah itu ada. Yang dilihat oleh Allah itulah yang ada. Yang tidak dilihat oleh Allah itu imajinasi. Ya.
Jadi bukan Allah menyediakan. Sayangnya kan kebanyakan kita sudah terpaku kepada terjemahan LAI, Allah yang menyediakan. Lalu sehingga kita tidak melihat apa yang Allah lihat. Padahal perkataan Abraham itu Allah yang lihat. Jadi makna itu akan berubah kalau kita hanya menafsirkannya menurut apa yang disediakan. Kita tidak melihat bahwa yang disediakan itu sebenarnya yang dilihat oleh Allah. Ya. Oke, baik. Saya boleh masuk. Baik. Silakan Bu Eva. Mengenai Abraham yang yang mengorbankan anaknya Ishak gitu ya. Iya. Saya melihatnya ini Pak seperti merefer ke perjalanan Yesus ke salib ya Pak ya. Iya. Terus pertanyaan saya, aku baca dulu di Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan seterusnya. Terus di ayat 12 dikatakan di situ, jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan. Lalu dia disuruh tapi jangan apa-apakan. Boleh Pak ya jelaskan? Ayatnya kan jelas sebenarnya. Namun ketika Abraham ingin memotongnya, barulah dia kasih tahu dengan jelas sebenarnya. Lebih jelas lagi bahwa tidak perlu lagi kamu potong anak itu. Kenapa? Karena sekarang saya tahu. Ini yang paling penting. Apa yang ingin ku ketahui, ya ini sekarang terlihat bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, membuat gambaran bahwa Allah sendiri tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal. Itu yang diperagakan oleh Abraham dengan sikap dia yang dia membawa si Ishak, dengan dia mengambil pisau, dia menyediakan api, dia menyediakan kayu, itu berlaku normal begitu. Dan itu yang dia ingin peragakan. Sekali lagi ingat bahwa tidak segan-segan mengorbankan anakmu yang tunggal. Nah ini message-nya. Karena Allah ingin memperlihatkan begitulah saya tidak segan-segan mengorbankan anakku yang tunggal. Itu yang harus diperagakan oleh Abraham. Tapi kan bentuk korbannya tetap berjalan. Karena yang mau dikasih lihat di situ adalah ketidakengganan Abraham dalam mempersembahkan anaknya. Itu dia. Ya. Bisa ini ya, bisa dilihat gambarannya ya. Di situ ya. Pak, bujangnya yang dua ini gimana Mas? Itulah murid-murid Yesus, gambarannya. Oh. Jadi Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu, dan kalau tempat itu sudah tersedia, maka aku datang kembali. Oh iya. Makanya Yesus katakan, aku pergi, aku akan datang kembali. Dia ngomongnya kepada murid-muridnya, kan? Dia muncul kepada murid-muridnya. Begitu sama, jadi bujang-bujang ini menggambarkan mereka ya. Oke, yes. Oke, Pak Untung silakan Pak Untung. Pak Yahya, ya. Tadi kan bilang Tuhan melihat. Yang dilihat Tuhan Pak, yang dipahami Tuhan, yang mengerti oleh Tuhan. Itu yang dimaksud kata lihat. Jadi apa yang dilihat oleh Tuhan, maksudnya begini, Allah itu kan sebagaimana yang sudah kita sering bahas bahwa Allah itu sudah punya rancangan sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Ya.
Jadi itu yang sudah ada di dalam hati Allah. Ini kan oleh rancangan ini dia menciptakan langit dan bumi, bahkan dia membuat peragaan-peragaan kan di dalam perjanjian lama. Dia menciptakan Adam dan Hawa, dia buat peragaan. Dia berikan air bah, dia buat peragaan. Bahkan sekarang apa yang dia lihat mengenai anaknya yang tunggal, di dalam Allah itu sudah dirancang. Jadi di dalam Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi, kematian Yesus itu sudah dia peragakan melalui Abraham. Jadi apa yang dia lihat ini, itu pula yang diperagakan oleh Abraham. Dan itu pula yang kemudian Abraham lihat. Jadi apa yang Allah kehendaki, the main purpose itu, dia ingin kita juga melihat hal itu. Jadi apa yang Allah inginkan ini, yang ada dalam kita, yang sudah dilihat oleh Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi, Kristus ini pula yang dia akan perlihatkan kepada kita. Jadi tadi yang Tuhan lihat, Abraham juga lihat gitu maksudnya ya. Jadi gini, misalnya kasih contoh nih, Pak Untung punya rancangan nih terhadap usaha Pak Untung. Iya. Kan Pak Untung yang bangun kan, Pak Untung sudah punya di dalam rancangan. Iya. Nah, apa yang ada dalam rancangan Pak Untung ini, kemudian Pak Untung perlihatkan kepada anak Pak Untung, ini yang saya mau. Nah, anak ini akan dibawa gitu bersama-sama untuk melihatnya, begitu. Itu yang dilakukan oleh Allah terhadap Abraham. Demikian pula kepada kita yang sekarang, kan kepada kita dikasih Kristus dalam kita kan, Christ in you itu. Nah, Kristus yang dalam kita ini kan yang sudah ada dalam rancangan Allah semula. Sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Nah, Kristus yang ada pada kita yang diberikan ini, yang kemudian kita juga dibawa untuk melihat Kristus yang ada dalam kita itu. Ya, jelas. Ya, jelas. Oke, Pak. Oke. Baik, Pak JK, jadi dari segmen Abraham mempersembahkan pria ini, sangat jelas bahwa persembahan itu Allah yang sediakan, atau Allah yang memperlihatkan, atau persembahan itu dari pihak Allah. Nah, bagaimana dengan konsep-konsep yang berkembang bahwa Allah itu suka dengan persembahan dari, apakah ada keterkaitannya ini atau sebenarnya apa yang salah? Yang pasti memang mindsetnya manusia lah yang salah ya. Bahwa mereka berpikir bahwa Allah suka dengan persembahan-persembahan mereka. Tapi sebenarnya yang mau diperlihatkan Allah bahwa yang disukai Allah itu adalah persembahan yang memang sudah dia tunjukkan atau yang dia sediakan atau yang memang persembahan itu dari pihak Allah sendiri ya. Iya. Iya, konsep tentang Allah suka akan persembahan itu kan memang datang dari hati manusia. Hati manusia yang sebenarnya tidak mengenal Allah kalau menurut saya. Dan konsep itu kan ada di dalam agama-agama. Sekali lagi, termasuk di dalam agama Kristen. Makanya dalam memberikan persembahan-persembahan, kita terfokus kepada keinginan-keinginan hati manusia yang menyangka bahwa Allah suka terhadap persembahan-persembahan itu. Memang betul, di dalam perjanjian lama, Allah bahkan memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan persembahan-persembahan. Kenapa? Karena sebenarnya persembahan-persembahan itu kan hanya merupakan gambaran daripada apa yang Allah suka. Nah, ini beda nih. Jadi gambarnya sendiri Allah tentu saja suka karena gambarnya sesuai dengan apa yang saya suka. Misalnya sama seperti kalau kita pergi ke restoran lah, lalu kita membaca menu, mie ayam. Ya, kalau cuma mie ayam aja kan kita nggak tahu suka apa nggak sukanya kan. Tapi kalau ada fotonya menarik begitu, nah ini yang saya suka nih, gitu. Jadi gambar itu menjadi bagus karena sesuai dengan yang saya suka. Tapi sekali lagi, yang saya makan itu sebagai mie ayam kan bukan gambarnya. Yang saya suka itu kan mie ayamnya. Nah, ini yang berkenan di hadapan Allah. Namun manusia ketika dia membaca, ketika dia melihat gambarnya, nah dia sodorin tuh gambar-gambar ke Allah tuh. Nih Allah nih, lo makan nih gambar nih. Itu yang terjadi.
Iya. Mereka pikir Allah suka dengan gambar. Yang saya suka tuh mie ayamnya, bukan gambarnya. Itu memang hati manusia. Padahal kan kita sudah bisa melihat gambaran tentang korban itu. Ketika Kain dan Habil memberikan korban, Allah kan nggak main suka aja. Oh, Kain korbannya oke, gitu. Habil, oh korbannya oke. Nggak begitu. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh banyak sekali orang Kristen karena tidak melihatnya apa yang Allah lihat. Jadi dalam rangka memperagakan gambar-gambar itu sekali lagi dalam rangka untuk memperlihatkan apa yang Allah suka. Oke, Pak. Ya, ya, karena dalam konteks ini seringkali dimaknai secara salah menurut saya, karena kita mungkin pasti sering dengar begitu bahwa kita mempersembahkan yang terbaik dari kita nih, kita pikirkan gitu ya. Ada yang memaknainya, oh karir saya yang terbaik, maka saya serahkan kepada Tuhan, saya persembahkan kepada Tuhan. Lalu upamanya usahanya yang terbaik itu yang diberikan kepada Tuhan. Walaupun itu pakai pemaknaan dari yang bersangkutan kan gitu ya. Cuman artinya saya mendapatkan kesan tersendiri mengenai persembahan ini. Sangat jelas terlihat lewat konteks di segmen ini bahwa yang Allah berikan itu adalah dirinya sendiri sebenarnya kan ya. Anaknya itu kan Ishak itu kan bagian dari Abraham. Jadi anaknya yang diberikan. Darah dan dagingnya lah kalau bahasa manusia gitu kan. Nah, jadi ada hal yang menariknya begini juga bahwa ketika ini dihubungkan juga dengan salib, apakah salib itu juga artinya Allah menanggalkan dagingnya? Ya, disitulah terjadi pemisahan. Salib itu Allah memisah dirinya ya. Jadi tidak ada lagi kesatuan daging dengan roh itu. Dia mengakhiri daging di situ ya, di situ. Jadi tidak ada lagi peranan daging di hadapan Allah gitu. Dan untuk mengakhiri daging ini, makanya dia harus menjadi daging. Makanya Yesus kan menjadi manusia harus dimatikan. Supaya kita pun bisa bersatu dengan dia di dalam roh. Betul-betul. Oke. Pak Himawan, silakan Pak Himawan. Baik. Terima kasih. Selamat malam Pak JK, Pak Joshua. Iya, dulu kan cerita Abraham dengan Ishak ini memberi gambaran bahwa beriman pada Tuhan, kepada Allah itu harus menyerahkan sampai nyawa pun diserahkan. Dari cerita Abraham dan Ishak ini memberi kepastian kepada kita bahwa sebenarnya apa yang diceritakan itu adalah Kristus. Sampai tadi Pak Yaya kasih gambaran sampai kayu yang dipanggul oleh Ishak itu ya persis seperti gambaran Kristus memikul kayu salibnya ke Golgota. Dan terlebih lagi ya, kisah ini memang menunjukkan bahwa Allah tidak berharap pada persembahan manusia. Allah itu dengan rancangannya itu menyediakan sendiri apa yang dia lihat, apa yang dia rencanakan itu semuanya dari kepenuhan Allah sendiri. Tidak ada persembahan manusia yang diharapkan. Sebetulnya seperti kisah Melkisedek kemarin yang Pak Yaya bawakan juga, itu juga menunjukkan bahwa persembahan ke Allah Bapa itu yang menyediakan ya Kristus sendiri, bukannya dari manusia gitu. Kira-kira gitulah. Itu hanya catatan saya aja. Terima kasih. Oke. Allah yang menyediakan apa yang dia lihat. Jadi Allah melihat ini lalu itu dia sediakan. Termasuk anak yang tunggal, dia lihat anak yang tunggal, dia sudah rancang anak yang tunggal, ya anak tunggalnya dikasih. Makanya Yohanes 3:16 itu kan populer karena begitu besar kasih Allah akan dunia.
gitu. Jadi anak tunggalnya dikasih, anak tunggalnya. Jadi Karena itu namanya sudah dilihat oleh dia. Jadi Pak, setiap persembahan yang datang dari manusia itu benar-benar hanya bualan atau upaya manusia aja ya Pak ya? Iya, kalau yang sekarang dalam agama iya. Bisa bayangkan bentuk-bentuk ibadah itu datang dari Allah, korbannya datang dari Allah. Kenapa? Karena itu yang dia lihat. Nah, yang dilihat oleh agama, pihak lain, oleh orang lain, bukan yang Allah lihat ya, bukan yang diperlihatkan kepada mereka, tapi yang mereka lihat. Apa yang Allah perbuat, orang-orang nih melihat Allah perbuat, itu ditiru oleh mereka. Mereka melihat ada di tulisan di Alkitab, ya ada begini-begini ya mereka buat. Makanya sampai sekarang, kenapa persepuluhan masih ada? Karena meniru perjanjian lama, tapi sekarang apa? Jangan pakai binatang. Karena yang kita butuh bukan binatangnya, yang kita butuh uang. Jadi persepuluhannya uang ya. Uang. Allah senang dengan kamu punya pemberian. Nah itu begitulah model-model persembahan yang manusia buat. Gitu, Iya. Pak. Jadi intinya Pak, apa yang terbaik dari manusia itu tidak berharga di mata Tuhan, kecuali Kristus ya Pak kalau ya? bukan yang dilihat oleh Allah, sekalipun begini, sekalipun manusia juga bilang Kristus, tapi kalau bukan yang dilihat oleh Allah, itu tetap aja nggak terbaik. Kan agama Kristen kan menyembah Yesus Kristus. Agama Kristen kan mempertuhankan Yesus Kristus. Tetap saja kalau bukan yang datang dari Allah, bukan yang dilihat oleh Allah, dan bukan yang diperlihatkan kepada kita, dan bukan yang disediakan oleh Allah, tetap saja bukan yang terbaik, karena itu bukan korban yang Allah lihat. Itu yang suka dibilang kayak api yang asing, ya kan? Kekejian di hadapanku. Nah, itu di hadapan Allah. Oke. Clear Pak, terima kasih. Oke. Iya. Ya, Pak Jo, ya Pak, silakan. Ishak ini berbicara Kristus. Kristus ini hanya satu-satunya yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Di luar Kristus tidak ada damai sejahtera, tidak ada alat untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimana agama Kristen ini, itu saya lihat gambarannya bagaimana hamba agama Harun di sini itu meminta, kumpulkan perhiasanmu. Bangsa Israel mengumpulkan semua emas atau apapun. Itu gambaran bagaimana mereka meninggikan anak lembu itu. Mereka membuat anak lembu itu yang tidak ada hubungannya dan tidak akan pernah mendamaikan antara kita manusia dengan Allah. Jadi tanpa Kristus manusia tidak akan berdamai dengan Allah. Di luar Ishak, Ismail itu tidak alat mendamaikan dengan Allah. Walaupun dunia melakukan perdebatan itu bahwa Ismail juga bisa memperdamaikan dengan Allah, tidak. Karena itu daging dari Abraham. Itulah gambarannya. Terima kasih Pak Yosua. Ya, baik. Pak Jo. Pak Tony, silakan. Ya. Tadi terakhir sebelum Pak JK tutup paparannya itu ada bahas bahwa setelah Ishak dikorbankan, setelah itu baru Allah bersumpah ya untuk memberkati Abraham. Nah itu kan Ishak itu melambangkan kalau kita setelah mati bersama Kristus, berarti inisiatif dari Allah untuk memberkati tubuh Kristus itu udah otomatis kan ya Pak ya. Nggak ada lagi kan istilahnya harus berusaha dengan dari sisi Ishak itu atau dari sisi kita yang dalam Kristus udah nggak usah khawatir lagi untuk apapun di kedepannya gitu kan Pak.
Iya, betul. Ada korelasi ke situ nggak, Pak? Iya, betul. Kalau bicara di dalam Kristus itu tidak ada, sekali lagi kan sudah pasti ya. Hanya menjadi masalah hal itu kan tidak bisa terjadi bukan dari pihak Allah kan, dari pihak manusianya Pak kadang-kala. Jadi kalau soal berkat itu Kristus adalah berkat itu sudah pasti, itu tidak usah diragukan. Dari kenapa saya katakan begitu? Karena itu yang dilihat oleh Allah. Jadi di sini ada satu hal yang paling indah, yang paling sebenarnya kalau kita berjalan dalam Kristus itu sederhana. Apa yang Allah lihat, percayalah itu betul-betul seperti itu. Itu pula yang kita harus lihat gitu. Soal dunia tidak sama dengan apa yang Allah lihat, soal kita punya mindset yang sudah terbentuk oleh agama itu tidak sama dengan apa yang Allah lihat, itu silahkan saja. Tetapi apa yang Allah lihat, yang dia peragakan, yang dia sudah sampaikan lewat nabi-nabi dan rasul-rasulnya, itulah yang dia lihat. Sekarang kan berarti kita harus melihat apa yang Allah lihat. Kan berarti kan harus terjadi pembaharuan pikiran pada kita, Pak. Dan untuk pembaharuan pikiran itu, makanya itu Allah ungkapkan Kristus. Allah bukakan Kristus. Bahkan yang kita lihat di sepanjang perjanjian lama, itulah yang dibukakan. Yang sudah dikerjakan bahkan oleh Allah sampai dia mati di kayu salib dan bangkit, Kristus itu yang ada pada kita. Nah, Kristus itulah yang dibungkakan. Tentu saja yang dia bukakan itu tidak mungkin bertentangan dengan gambar-gambarnya, dengan peragaan-peragaan yang sudah dia perlihatkan kepada orang-orangnya. Kalau bertentangan, maka itu pasti bukan Kristus yang ada dalam kita. Itu pasti Kristus yang kita bangun. Makanya saya katakan tadi, oneness itu kan, ini contoh paling bagus dalam teologi. Oneness itu bilang Bapa jadi anak. Lalu kan mati di kayu salib. Nah, gambarnya bagaimana? Sekarang kita tanya gambarnya bagaimana? Ternyata kan ada dua pihak yang jalan ke Gunung Moria itu. Ada dua pribadi. Ada Bapa, ada anak. Ada Abraham, ada Ishak kan? Kemudian Ishak itu yang kemudian tanda kutipnya dibilang mati, dan Ishak itu pula dalam tanda kutipnya yang bangkit, yang kembali lagi. Ishaknya bukan si bapaknya saja, bahkan bapaknya tidak pernah berperan sendiri gitu, main sandiwara, mati-matian, bohong-bohongan begitu. Itu maksud saya. Jadi dalam hal ini, dalam rangka bagaimana kita menilai, melihat apa yang Allah lihat, lihatlah yang dia peragakan. Saya don't care dengan teologi ya. Silakan saja. Memangnya kalau orang berteologi dia hebat. Kan tidak ada artinya, nggak ada gunanya. Ya, betul. Bagi kita kan yang kita cari kan apa yang Allah perlihatkan. Itu lebih berharga. Nah, itu mutiara begitu. Lalu yang teologi itu apa? Batu akik. Kan itu perbedaannya kan. Karena tidak ada gunanya. Karena itu semua ajaran manusia begitu. Intinya kan bagaimana melihat apa yang Allah lihat. Nah, ini menjadi PR kita atau menjadi renungan kita ya. Mungkin itu yang Paulus maksudkan, bahwa bagaimana kita menanggalkan manusia lama, mengenakan Kristus dalam sehari-hari kita ya Pak ya. Iya. Karena itu yang real. Sama lah dengan kita ngajar anak kita kan. Kalau kita sudah lihat apa yang kita mau, kita sudah lihat berdasarkan kita punya pengalaman, bagaimana misalnya orang ketika dia jadi dewasa, bagaimana dia harus bertindak dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Nah, itu kan kita mau kasih lihat ke anak kita. Nih lihat loh, ini harusnya begini, ini begini. Nah, si anak ini kan tergantung lagi kan, dia mau taat atau enggak kan? Iya. Jadi soal bapaknya sudah lihat, itu jangan dipertanyakan. Soal bapaknya mau kasih lihat, itu jangan dipertanyakan juga. Karena semua yang kita miliki itu kita sediakan buat si anak. Iya, betul. Nah, demikian pula Allah bagi kita. Soal realitanya itu begitu, sebagaimana yang dia sudah lihat, itu sudah pasti. Jadi sekarang tergantung kepada kita sebagai anak, mau taatin apa yang Bapak tunjukkan atau nurutin tetangga gitu kan Pak ya? Iya. Tetangga itu ibaratnya dunia lah gitu. Ya. Nah, seiring dengan apa yang tadi Pak Tony sudah lihat, maka kita bisa melihat ternyata hal itu diberikan setelah dikorbankan anaknya.
Baru Allah aku bersumpah, gitu kan? Baru kan keluar kata aku bersumpahnya itu. Baru itu menjadi betul-betul. Barulah Abraham berkata, inilah tempat Allah melihat. Inilah tempat yang dilihat Allah, ya kan? Yehova Jireh itu. Di gunung ini Allah melihat. Nah, itu kata-kata itu setelah apa? Setelah dikorbankan anaknya. Itu yang suka kita bahas dengan kasih karunia. Itulah kasih karunia. Jadi kasih karunia sekali lagi saya harus ulangi, tidak ada sebelum korban itu. Kalau Abraham tidak masuk ke dalam korban itu, tidak ada kasih karunia, tidak ada sumpah itu. Walaupun ada janji. Sebelum ada janji kan. Tapi kan janji itu akan dipenuhi kalau korban dulu, baru dia bersumpah. Jadi ada semacam janji itu kayak ada progres begitu kalau saya lihat. Pertama dia kasih janji, lalu dia berikan anaknya. Ya itu sekedar janji saja. Tapi ternyata tujuan utamanya itu setelah dia mati. Karena tujuan Allah itu, sekali lagi kan kita katakan, tujuan Allah itu kan bukan keluar dari Mesir. Tujuan Allah itu kan memerintah di tanah Kanaan. Itu kasih karunia. Iya. Bukan di Mesir, dikasih karunia gitu, diobral. Lalu orang bilang, oh mereka bisa menerima kasih karunia. Dari mana bisa menerima kasih karunia kalau nggak mati? Kok bisa dia menerima kasih karunia? Iya. Itu. Jadi berbeda cara melihatnya kalau kayak begitu ya. Betul. Jadi kalau sederhana, kalau saya gambarkan ulat bagaimana menjadi kupu-kupu, emang nggak bisa dia ngotot dari sisi kupu-kupu ulatnya, dia ngotot mau lihat menjadi kupu-kupu sebelum dia menjadi kepompong gitu ya, masuk ke pompong dulu Pak ya, masuk kubur, dimatikan dulu ulatnya ini baru bisa muncul jadi kupu-kupu, bisa melihat warna-warni dan naturnya berbeda, sudah makannya sari bunga yang manis-manis, yang indah-indah, dan bisa terbang segala macam. Iya. Prosesnya situ itu Pak ya. Makanya namanya beda kan. Beda. Iya. Yang satu ulat, yang satunya lagi kupu-kupu. Jauh benar cara hidupnya, naturnya juga jauh sekali berubah total. Betul. Iya. Betul. Thank you Pak JK terbuka. Thank you. Oke, thank you Pak Jo, lanjut. Iya, baik. Thank you Pak. Nah, Bapak Ibu, ada satu rekonstruksi yang mau kita lihat di Kejadian 22 ini, sejak dari ayat 7 sampai ayat 10. Ayat 7, Ishak tanya kepada Abraham, anak dombanya di mana? Abraham bilang, nanti Allah yang sediakan, di ayat 8. Ayat 9, Abraham memprepare mesbah itu, dan ayat 10, Abraham mengulurkan tangannya untuk menyembelih anaknya. Yang saya lihat tersirat di sini, menarik di ayat 8 adalah mengapa Abraham mengatakan atau menjawab Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban. Mengapa tidak dia terus terang saja mengatakan, anakku kamu akan saya korbankan kepada Allah. Sesuai dengan ayat dengan yang Allah katakan sebelumnya. Persembahkan anakmu yang sulung itu. Persembahkan anakmu yang tunggal itu. Apa makna dibalik jawaban Abraham ini, Pak? Makanya saya katakan tadi penting sekali kata ra'ah itu. Jadi di situ bukan Allah menyediakan. Allah menyediakan itu berikutnya sebenarnya. Yang terutama yang mau ditekankan oleh Abraham itu Allah yang melihat. Itu kata menyediakan. Jadi kata menyediakan itu ra'ah. Ya. Nah, ra'ah itu artinya lihat. Jadi apapun yang Allah lihat, dia akan sediakan. Nah, ini yang dikatakan kepada Ishak karena kenapa bukan dia katakan kamulah korban itu.
Karena dia mau kasih lihat, ini loh yang Allah lihat. Ternyata kan di luar tanda kutipnya, di luar dugaan manusia, ternyata yang Allah kasih domba. Bisa nangkap nggak maksud saya, Pak? Kalau dia bilang kamulah korbannya, maka Ishaknya yang harus benar-benar digorok sama dia. Dan memang betul dia akan gorok si Ishak. Dia don't care, yang penting apa yang Allah lihat. Bagi Abraham dia tidak takut soal korbankan anaknya. Itu memang dia sudah rela karena sesuai dengan apa yang Allah lihat lah. Bagi dia kan itu perjalanan kan, Pak. Kalau saya melihat Abraham itu seperti ini. Dia sudah belajar melihat. Tidak bisa kita duga dulu. Iman itu harus berjalan. Harus jalan. Jadi, dari kapan Abraham belajar melihat? Dari sejak dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dikeluar dari sanak saudaranya. Akan kubawa kepada tempat yang akan kutunjukkan. Dan kemudian ditunjukkanlah Allah bagaimana itu ya, tanah yang akan diberikan pada dia. Lalu ketika Abraham dipisahkan dari Lot, barulah Allah berkata, lihatlah sekelilingmu. Jadi itu peristiwa-peristiwa yang kalau saya lihat perjalanan Abraham, setiap Allah berkata, karena dia akan memperlihatkan sesuatu. Sesuai dengan apa yang dia lihat. Nah, sama seperti ketika dia dikasih Ishak. Pertama kan hanya perjanjian akan kuberikan anak. Lalu Abraham kan tanda kutipnya menghasilkan Ismail. 14 tahun kemudian Allah bilang bukan Ismail. Ketika anaknya hadir, barulah dia melihat lagi apa yang Allah mau. Pisahkan ya, dipisahkan. Jadi di situ perjalanan dia, sehingga ketika anaknya yang satu-satunya diberikan oleh Allah ini, yang sebenarnya Ishak kan sudah dikeluarkan, makanya cuma satu anaknya. Sekarang disuruh potong, bagi dia tidak masalah, ini Allah yang kasih. Jadi saya melihat ada satu mindset yang sudah terbentuk di dalam Abraham, sudah biasa berjalan dengan Allah, sudah melihat Allah punya pola, sudah melihat Allah punya visi begitu, sehingga sudah disuruh korbankan. Tapi sekali lagi waktu dia mau korbankan ini, dia percaya bahwa Allah akan berikan si Ishak itu kembali. Bagaimana caranya dia nggak tahu mungkin, tapi pokoknya kalau mati dibangkitkan. Dari mana saya tahu ayat itu? Ada ayatnya masalahnya. Jadi bukan teologianya, ada ayatnya. Allah sudah bukakan hal itu. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu karena ia berpikir. Nah, ini bagus sekali. Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari cara dia berpikir ini, dari sanalah dia seakan-akan telah menerimanya kembali. Makanya dia nggak bilang soal Ishak itulah, kamulah korbanmu. Tidak, tapi dia berkata apa yang dilihat Allah lah yang akan terjadi. Kalau saya mengartikannya seperti itu, yang dilihat Allah itu yang akan diperlihatkan. Iya. Jadi memang ini meng-highlight kita bahwa menyediakan itu seharusnya adalah memperlihatkan. Gitu. Jadi karena begini juga ayat 8 ini cukup kontroversial. Karena untuk di bagian hal-hal tertentu begitu mereka maknai ini good liar. Kebohongan yang baik. Gitu. Bahwa jadi Abraham kan ada bias dia tidak berterus terang begitu ya. Tapi dia memberikan jawaban yang
yang harusnya sih kenapa Yang tidak dia politis. jawab saja kan gitu. Iya, iya. Cuman memang saya setuju dengan Pak JK bahwa memang ada penekanan di sini yang mau diperlihatkan gitu. Jadi yang Jehovah Jireh-nya itu yang harusnya Allah memperlihatkan itu yang menjadi pokok pikiran dari ayat 8 ini ya Pak ya. Ya, coba kembali saya share lagi ya. Kata menyediakan sini kan, God will provide gitu kan. Nah kalau kita lihat di strongnya itu jelas. And Abraham said, my son God will provide. Nah kata will provide ini ra'ah. Ra'ah dia. Ini perhatikan di sini. Kalau sambil, nih kata ra'ah kan. Jadi ra'ah inilah yang dikatakan to see, to look at, gitu, perceive, consider, gitu loh. Jadi ini terjemahannya harusnya Allah melihat, gitu. Allah yang punya vision, bukan Allah menyediakan. Tentu saja saya percaya Allah menyediakan iya, tapi dia menyediakan apa yang dia lihat, begitu loh Pak. Jadi terlihat di situ tuh Abraham benar-benar tahu bahwa Allah melihat, dan sepertinya bahasa dia kepada Ishak tuh bahasa iman istilahnya. Ishak pun juga percaya akan hal itu. Ishak pun mulai terlatih, mulai berlatih seperti itu, berjalan dengan model seperti itu. Ya, oke. Ya, dan lanjutan dari itu juga di ayat 10 Pak ya, bahwa sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kalau sebentar kita berhenti di sini, sewajarnya manusia mungkin ya, ini dada dari sisi saya lihatnya, harusnya Abraham diam dan tunggu. Ya. Kan gitu. Tetapi dia melakukan sesuatu seperti yang Allah suruh di awalnya. Betul. Dan itulah iman kata Yakobus. Iya, betul. Jadi ada konkordansi di Yakobus 2:21. Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Saya menggambarkan begini. Kalau memang Abraham ini tidak beriman gitu ya, dia akan ragu di situ tuh. Iya. Ini sebaiknya sih negosiasi nih sama Tuhan ini. Iya. Tapi memang dia lakukan apa yang disuruh Tuhannya. Jadi gambaran itu memang perfect sekali Pak ya. Gambarnya perfect sejak dari awal pasal itu, Pak. Pasal 22 itu. Iya. Karena di situ dikatakan Allah menyuruh mereka ke Moria. Sekali lagi saya katakan Moria itu dalam bahasa aslinya itu adalah dilihat Allah. Itu kata Moria. Jadi ke tempat yang dilihat Allah, Moria. Ra'ah ya. Jadi kata ra'ah itu sekali lagi. Dan dalam perjalanan itu, coba kita lihat lagi ya. Dalam perjalanan itu kata ra'ah muncul terus. Iya betul. Jadi itu diperlihatkan sekali di situ pentingnya kata ra'ah. Dan dalam hal ini bukan soal Ishaknya rela mau dikorbankan, bukan itu yang mau dikasih lihat dulu. Sini pertama kata Moria kan, ke tanah Moria. Ini ra'ah ya, nih kata ra'ah ya, ke tanah Moria. Dan waktu Abraham pagi-pagi bangun memasang memasang pelana keledainya di dalam ayat ketiga, membelah kayu. Nah perhatikan sini, ketika dia pada hari ketiga, ini bagus sekali. Hari ketiga ini punya arti khusus kan. Abraham melayangkan pandangannya. Nah ini kata ra'ah muncul lagi nih, kelihatanlah. Ini ra'ah juga nih. Kelihatannya, jadi dia melihat, iman kan seperti itu, melihat yang dibukakan itu. Perhatikan, ini kenapa hubungannya dimunculin, kelihatannya padanya tempat itu dari jauh. Buat apa ditaruh di sini kalau memang harus berangkat aja kan begitu kan. Tapi kan ayat ini kemudian munculkan ayat keempat. Penting sekali nih kata ra'ah ini. Kelihatan tempat itu, apa yang dia harus pergi, dia korbankan. Ya pokoknya tadi Pak Jo katakan bagus sekali.
Apa yang Allah suruh dia buat. Ya. Karena itu yang dalam pemahaman dia yang dilihat Allah. Makanya bagus sekali penulis Ibrani bilang, dia juga melihat kalau anak ini betul-betul mati, pasti bangkit lagi. Ya. Karena anak ini kan anak janji. Dia kan berjalan dari awal sudah. Ishak, Ismail usir. Berarti anak ini jalan dengan saya sekarang. Oke, sekarang anak ini kamu korbankan. Kan gitu. Iya. Tapi kan tidak mungkin Allah tidak bangkitkan anak ini. Nah, kenapa? Karena dia kan berjanji akan berikan keturunan melalui Ishak. Nah, janji ini begitu melekat bagi Abraham. Kalau Ishak tidak dibangkitkan, oh Allah ini Allah pembohong. Ada kutipnya begitu. Nah, itu yang di Ibrani tulis karena dia melihat bahwa akan dibangkitkan. Ya. Pak Aryadi mungkin, silakan Pak. Oh, iya Pak, thank you Pak. Ya. Ya, jadi beberapa catatan yang saya saya tertarik adalah mengenai rancangan Pak. Di mana tadi sudah dijelaskan Pak Yahya bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang diperlihatkan Abraham itu adalah kematian ya Pak ya. Namun di Perjanjian Baru ini banyak gereja-gereja yang memention rancangan Tuhan ini ada di Roma 8 ayat 28, di mana ayat ini sudah menjadi ayat emas, yaitu saya bacakan Pak, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan lain-lain sesuai dengan rencana Allah, itu ya Pak. Terus ada di Filipi 2 ayat 10-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala sesuatu dan lain-lain bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, di sini kemuliaan Allah Bapa yang di-mention oleh gereja-gereja sekarang itu adalah mereka memuliakan Allah karena ada istilah Yehovah Nisin, yaitu andalkan, Allah yang mengandalkan, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehovah Shalom, Allah keselamatan, dan Yehovah Jireh adalah Allah yang menyediakan. Sedangkan yang dimaksud oleh Pak Yahya mengenai kemuliaan Allah itu adalah kalau kita mati dan kita hidup bersama Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan seperti Abraham lakukan, itulah kemuliaan Allah. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya catat, yang saya dapat catat Pak. Thank you Pak. Oke, thank you Pak. Silakan Pak Cika. Iya, memang agama-agama itu kan seperti yang saya katakan mengambil istilah-istilah atau ornamen-ornamen atau perkataan-perkataan yang Allah ucapkan atau yang orang-orang Allah ucapkan di dalam Alkitab. Lalu disesuaikan dengan mereka punya keinginan. Lalu mereka susunlah demikian rupa. Misalnya kayak tadi, Yehovah Nisi, Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, ya karena ada arti-arti. Nah, arti-arti ini disesuaikan dengan dia punya kebutuhan. Misalnya nih, kalau kita lagi butuh, ini sudah sudah akhir bulan nih, Tuhan perlu uang nih Tuhan. Oh, Allah yang menyediakan, Yehovah Jireh. Jadi ini kan sesuai kebutuhan dia begitu. Padahal waktu peristiwa Allah memperagakan sesuatu, lalu orang-orang Allah ini menyebut Allah itu Yehovah Rafa, itu ada peristiwanya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang Allah lihat. Begitu, bukan sesuai dengan yang kita lihat. Makanya apa yang mereka lihat kan yang Allah lihat diperlihatkan pada mereka, lalu keluarlah ungkapan itu. Beda sekali begitu kalau kita lihat sekarang. Ya, kenapa beda? Karena sekali lagi mereka sudah punya dasar pemikiran sendiri, tinggal menggunakan ayat-ayat aja. Tetapi kan sayang, maksud saya itu kan konsep berpikirnya yang harus kembali dibangun. Terpaksa kita harus rebuild, kita harus membangun kembali dalam diri kita konsep berpikir yang diperlihatkan Allah sekarang. Makanya penting sekali untuk rubuhkan seluruh bangunan-bangunan yang sudah dibangun dalam diri kita. Rubuhkan semua kubu-kubu pertahanan itu. Itu yang diperagakan dalam Kanaan. Itu bagus sekali kalau kita kembali lagi ke Kanaan. Bagaimana mereka diperintahkan hancurkan Kanaan itu total. Yaitu rubuhkan itu kubu-kubu pertahanan musuh itu. Lalu mereka membangun kota Allah, membangun bait Allah, Bukit Sion itu.
dan seterusnya. Itu semua gambaran-gambaran yang bagus sebenarnya, Pak. Oke, Pak. Thank you, Pak. Iya, oke. Pak Vincent mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Sudah clear sekali ya apa yang disampaikan Pak JK tadi. Dan kalau saya melihat fokus pada satu kata tadi yang disampaikan, melihat ya, artinya kan apa yang Tuhan perlihatkan dan bagaimana manusia baru atau dalam konteks tadi Abraham itu melihat apa yang Allah perlihatkan. Mungkin saya lebih condong melihat kepada Abraham ya, sebagai contoh yang Yesus sendiri perlihatkan di depan para ahli Taurat waktu itu, bahwa dia mengenal siapa Abraham, karena dialah manusia baru yang bisa melihat apa yang Allah perlihatkan kepada mereka. Sementara yang menyelidiki kitab suci, yang menyelidiki hukum Taurat, semua perjalanan para nabi tidak bisa melihat apa yang Allah perlihatkan. Yaitulah agama itu yang dianggap bahwa itulah jalan keselamatan, khususnya kalau kita bicara konteks agama Kristen ya, bahwa jalan keselamatan itu ketika kita menjalankan semua teologinya, semua ritualnya, bahkan semua modifikasi dari semua hukum-hukum Taurat milik Israel yang dikonversikan ke dalam teologi agama Kristen lewat kesolehan, semua yang bersifat fisik. Jadi bukan pada kematian itu sendiri, berita Injil itu tadi yang sudah disampaikan. Jadi pada fase itu ya ada pemilahan yang jelas bahwa seorang yang masih hidup di dalam, manusia yang masih hidup di dalam daging, termasuk agama di dalamnya, pemahaman-pemahaman di dalamnya, itu ya pastilah gagal paham untuk melihat keselamatan atau apa yang Allah perlihatkan, yaitu Kristus itu sendiri lewat kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Itulah berita kematian itu. Nah, sudah jelas ya, tadi Pak JK sudah menggarisbawahi, sudah sangat jelas tadi. Ya pastilah agama tidak melihat ke sana, tidak melihat pada kematian. Nah, dan di dalam Kristus tadi saya juga melihat juga tadi sudah disampaikan bahwa juga harus berhati-hati, jangan sampai kita seperti Harun, tadi disampaikan Pak Irwan. Kita dirikan lagi kehidupan lama kita dirikan lagi lembu emas kita. Tidak fokus. Ini makanya tadi saya melihat kata melihat itu tidak sekedar melihat ya, tapi ada fokus di situ, ada ketaatan, ada mendengar, ada memperhatikan. Mungkin saya teringat ketika Samuel dengan keras menegur Saul, apa yang dikerjakan Saul yang bertentangan dengan Allah, apa yang Allah suruh. Jadi itulah yang saya rasa ada pemisahan yang jelas bahwa dalam manusia baru pun kita harus tetap waspada tadi yang sempat disampaikan, menjaga keselamatan itu. Itu yang saya lihat ya dari analoginya ketika kalau saya pribadi berada di dalam masih di dalam kedagingan, yang saya lihat dulu keselamatan itu adalah ya ajaran agama Kristen, teologi beserta semua doktrin-doktrinnya. Nah, dianggap dengan melakukan itu kita sudah benar di hadapan Allah, kita sudah soleh dalam tanda kutip. Ketika masuk ke dalam manusia baru, nah ini berbeda lagi. Kita bukan cuma sekedar melihat kan, tapi tadi yang Pak JK bilang, menghidupi apa yang Allah perlihatkan kepada kita, Kristus itu dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan membongkar semua kubu-kubu manusia lama kita, pemahaman kita yang lama terkait dengan agama, terkait dengan ajaran nenek moyang, semuanya itu kan dibongkar dalam perjalanan kehidupan kita. Termasuk karakter-karakter kita ini. Nah, semua berbagai rupa hawa nafsu tadi itu. Sehingga bagaimana goal akhirnya itu Kristus memerintah
di hati kita atau di tanah Kanaan. Jadi saya sangat jelas sekali Pak, hanya menajamkan saja tadi yang saya dapat seperti itu. Bagaimana sekarang ini harus fokus melihat terus apa yang Allah perlihatkan dalam kehidupan bersama Kristus tadi dari waktu ke waktu. Saya rasa itu Pak yang menjadi catatan saya. Terima kasih banyak. Baik Pak Vincent. Saya mau ke Yakobus lagi Pak, karena Yakobus ini khususnya di ayat 2 ini memang mengambil cerita Abraham ini untuk menggambarkan apa yang akan disampaikan oleh Yakobus ya, untuk menjelaskan mengenai iman dan perbuatan. Yang terakhir, Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jika ini dihubungkan dengan kisah Abraham tadi, ketika Abraham percaya, tapi kalau memang selain percaya juga dia memperlihatkan bahwa dia bisa melakukan itu karena dia percaya, atau dia jadi percaya karena perbuatan-perbuatan itu, Pak? Dia dibenarkan karena perbuatan. Soal dia percaya, ya dia sudah percaya akan Allah kan. Ya. Dia percaya akan Allah. Jadi sekali lagi, percaya dengan melihat dengan iman kan berbeda ya. Percaya dengan iman itu berbeda, tidak sama. Percaya ya datang dari kita punya keputusan, dari kita punya perasaan, kita punya emosi, kita punya penilaian. Itu percaya datang dari manusia. Tapi iman itu realita Kristus yang lagi diperagakan pada kita, dinyatakan kepada kita. Nah, kalau kita sudah biasa berjalan dengan Allah, maka kita bisa aja percaya realita itu begini, gitu kan. Tapi sekali lagi, percaya itu hanya level percaya. Tapi iman itu ada level tindakan. Jadi percaya tidak harus bertindak. Dan percaya itu bukan iman memang benar-benar. Sekali lagi, percaya ya hanya ya percaya saja. Tapi sekali lagi, ketika Kristus diperlihatkan dan kita tidak bertindak, maka nggak ada guna Kristus yang diperlihatkan itu. Yang bahayanya, kalau saya lihat, Kristus yang diperlihatkan ini yang kita tidak bertindak, ini akhirnya menjadi doktrin agama. Betul. Bagi kita, dia cuma jadi pengetahuan. Christ in you, Christ in you, Christ in you. Kemana-mana berteriak, Christ in you, Christ in you, Christ in you. Tapi perbuatannya, kehidupannya, ibadahnya, nggak kelihatan Christ in you-nya. Itu dia. Ya, kenapa? Karena teori. Percaya Yesus sudah datang, ada dalam kita. Dan kita akan berusaha untuk orang percaya Yesus sudah datang ada dalam kita. Orang lain melihat Yesus sudah datang ada pada kita. Terus, what? Gitu loh. Lalu apa? Begitu. Kristus ada pada kamu, lalu apa? Nah, ini kebingungan. Ini kebingungan bangsa Israel. Mereka ingin merdeka dari Mesir, lalu Allah kasih kemerdekaannya, begitu mereka keluar dari Mesir, hore! Terus apa Tuhan? Apa? Mulai dia kaget-kaget waktu di padang gurun, dikasih begini, kasih begini. Loh, bukan itu yang kita mau. Padahal udah teriak hore tadi di sana. Di belakang udah teriak hore. Sama seperti sekarang banyak orang, Christ in you. Christ in you, hore, saya tahu Yesus sudah datang. Terus apa, bro? Karena bukan soal kita bersuara ke depan. Nggak pernah di bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, lalu bersuaralah kemana-mana bahwa kita sudah keluar dari Mesir. Bukan itu tujuan Allah. Tujuan Allah, Kanaan. Kemuliaanku di Kanaan.
Itu tujuannya. Jadi kalau di tengah-tengah Laut Merah lagi, khawatirnya. Nah, itu iman. Ya. Jadi bangsa Israel diperlihatkan Allah itu bagaimana, selama mereka punya perjalanan diperlihatkan Allah itu bagaimana, tapi mereka nggak mau perbuat. Mereka nggak mau mengerjakan yang dikasih lihat itu. Gitulah. Dia cari, mereka punya pola sendiri. Begitulah agama, begitulah Kristus yang diperlihatkan pada kita, dan kita tidak mau menghidupinya. Karena yang diperagakan oleh bangsa Israel kan ini orang-orang yang diperlihatkan Allah, di mana Allah memperlihatkan dirinya melalui mereka punya perjalanan itu. Tapi ternyata mereka menolak hal itu. Ini yang berbahaya. Memilih untuk keluar dari kematian dan masuk ke dalam Kristus, dan di dalam Kristus itu mereka tidak hidup sebagaimana Kristus diperlihatkan, maka kehancuran yang mereka itu lebih parah. Karena parahnya itu karena yang di dalam bahasa yang penulis Ibrani tulis itu loh. Mereka sudah mengecap karunia-karunia ini, karunia-karunia ini, kemudian menginjak-injak anak. Lebih sakit. Di satu sisi kita pikir kita sudah melihat berkat-berkat Allah, namun kok ternyata dalam perjalanan saya, kok saya tanda kutipnya neraka, begitu. Ini kalau menurut saya kesia-siaan. Iya, benar. Tragis sekali. Tragis sekali. Baik. Ada satu hal yang di Keluaran 22 ayat 17. Ini seringkali sumir juga, Pak. Mengenai kata-kata atau kalimat terakhir di ayat 17 ini. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Apa sih sebenarnya menduduki kota-kota musuhnya ini, Pak? Ayatnya ini kan kalau kita lihat kan sederhana sebenarnya. Sam ini kan cerita kayak Kanaan lah, Pak. Oke. Dia menguasai. Sebenarnya kan berbicara tentang kemuliaan Tuhan, Pak. Kemuliaan Tuhan. Jadi keturunan, sekali lagi perkataan keturunanmu ini jangan kaitkan dengan orang Israel atau manusia biasa. Keturunanmu ini kan mengacu pada Kristus kan? Iya. Kan selalu janji Allah kepada Abraham itu tentang keturunannya itu mengacu pada Kristus. Nah, dia akan menduduki kota-kota musuhnya, ya kalau bagi kita Christ in you the hope of glory. Sama seperti bangsa Israel, dia dibawa ke dalam Kanaan. Kanaan itu dia harus menguasai Kanaan. Nah, itu seperti itu. Jadi Kristus akan menguasai seluruh kota-kota yang ada dalam diri kita. Kubu-kubu pertahanan kedagingan itu akan dikuasai. Itu janji Allah. Sumpah Allah malah. Dan ini sekali lagi, bukan kita yang mengusahakan. Makanya kita harus lihat keturunanmu itu Kristusnya. Tapi Kristus yang bekerja. Kita kan hanya mengambil bagian sebagai tubuh Kristusnya. Nah, tentu saja kalau ini dimasukkan ke dalam agama, lahirlah kayak bangsa Israel kan, mereka ingin menguasai dunia kan? Ya. Ya, karena sudah lahir ke agama Yahudi, agama Yudaisme. Itu sudah menjadi pemahaman agamawi. Ya, betul. Ya, gitu. Itulah hati kita ya. Itu hati kita, hati kita. Maka itu mesti hidup di dalam iman. Iman itu diperlihatkan apa yang ada dalam hati kita tanggalkan. Iya, betul. Ya, karena itu disebut kubu-kubu kan? Iya, kubu-kubu pertahanan. Kubu itu ada di dalam hati kita sendiri. Benar. Doktrin, pemahaman yang lama, manusia lama itu kan semua harus dibuang. Karena Yesus yang akan menguasai kota itu kan. Kota itu kan hati kita, hati manusia yang percaya. Benar. Ya. Dan ada gereja yang memahaminya bahwa ada umpamanya kafe maksiat lah, atau tempat dulu pemujaan berhala, itulah yang harus ditaklukkan dengan doa keliling. Gitu.
Ngelilingin Jakarta. Oh iya. Doa keliling maksudnya tuh kayak. Iman itu kan apa yang Allah perlihatkan kita hidupin. Ya. Kita nggak bisa hidup menurut pandangan kita sendiri. Itu keselamatan. Ya, jadi boleh kita katakan bahwa apa yang hal-hal seperti itu dilakukan itu sebenarnya salah sasaran. Nah, salah sasaran itu kan dosa. Iya betul. Oke. Baik, jika Bapak Ibu tidak ada lagi, kita akan masuk dalam konklusi. Silakan Pak Jaka. Ya, jadi dari apa yang sudah kita bahas di sini terlihat sekali betapa pentingnya berjalan di dalam iman, berjalan di dalam apa yang Allah perlihatkan pada kita. Jadi Kristus itu dihadirkan kepada kita sekali lagi bukan untuk memenuhi keinginan kita. Tetapi Kristus justru dihadirkan dalam diri kita untuk membawa pemisahan supaya kita bisa melihat apa yang Allah perlihatkan pada kita. Itu makin jelas. Iya. Dan apa yang Allah perlihatkan kepada kita ini sekali lagi bukan sesuatu yang tidak real. Justru itu yang real karena itu yang dilihat oleh Allah. Dan selain Allah memperlihatkan apa yang dia lihat, dia juga menyediakan. Nah, ini bagus sekali. Dia menyediakan apa yang dia lihat itu kepada kita. Jadi sehingga kita bisa mampu berjalan di dalam yang sudah diperlihatkan Allah ini. Iya. Karena itulah yang menjadi kehendaknya dia dan itulah yang menjadi tujuan dia supaya Kristus itu yang dimuliakan. Ini sudah demikian kalau kita lihat memang pola yang dibangun oleh Allah. Dan betapa indahnya ya Allah ternyata tidak membiarkan kita itu hidup dengan ajaran-ajaran manusia. Karena Allah membangun ajaran tanda kutipnya kalau saya katakan. Allah membangun ajaran-ajaran menurut apa yang diperlihatkan pada nabi-nabi. Kepada orang-orangnya di dalam perjanjian lama itu. Yang juga kita juga bisa melihat hal itu. Karena di satu sisi yang saya katakan tadi, Allah memperlihatkan, dia juga menyediakan. Allah juga memperlihatkan pada kita Kristus, dia juga berikan kita Roh Kudus. Supaya kita bisa berjalan dalam apa yang sudah diperlihatkan pada kita. Saya rasa itu juga yang tadi diambil oleh Pak Yosua dengan bagus, mengangkatnya dari Yakobus. Bahwa iman tanpa perbuatan mati. Jadi melihat apa yang Allah lihat, namun tidak berjalan dengan apa yang Allah lihat, itu mati. Amen. Iya, dan mati itu benar-benar mati. Artinya bukan cuma nggak ada guna, memang mati. Artinya kita pun keluar dari kehidupan Allah. Itu mati. Mati itu kan keluar dari kehidupan, tidak punya kehidupan. Saya udah percaya ya. Jadi perkataan Yakobus tentang iman tanpa perbuatan mati itu bukan cuma sekedar nggak ada efek, bukan itu. Ya memang benar nggak ada efek, kehidupan kita itu nggak ada efek pada kita, itu kematian sebenarnya. Ya. Itu sebenarnya kita sudah bisa melihat sampai ke level situ. Oke, saya rasa itu dulu Pak Jo hari ini Bapak Ibu, terima kasih.